Hai guys, kembali lagi di Sniper Podcast. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial banget. Coba tebak, ayo, siapa yang tahu? Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita kenalan dan kita saksikan bersama-sama podcast kita pada hari ini. Silakan Bapak Ibu, selamat datang di SMK Negeri 1 Pringapus. Selamat datang juga di Sniper Podcast. Teman-teman nih Pak, Bu, pada penasaran siapa sih sebenarnya tamu kita hari ini? Boleh dong langsung aja ya Bapak perkenalan terlebih dahulu, silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pagi ini sangat berbahagia. Saya bisa diberi kesempatan untuk hadir di SMK Negeri 1 Pringapus. Ya, dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Pak Suparwadi. Gitu. Saya datang hari ini selaku Ketua Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kabupaten Semarang. Gitu. Jadi kami hadir dalam rangka melakukan kegiatan di SMK Negeri 1 Pringapus ini untuk kegiatan sosialisasi tentang nilai-nilai kejuangan 45 kepada para siswa di SMK Negeri Pringapus. Dan rumah saya ini di Ungaran. Ya, di Ungaran. Di Ungaran ya Pak ya. Mungkin kalau melihat usia saya ini sudah cukup tua meskipun mungkin tidak terlahir di dalam era revolusi 1945, tetapi saya lahir di tahun setelah Indonesia merdeka ya di tahun 1952. Ya, jadi kira-kira ya sekarang sudah berusia berapa itu ya? Lebih dari 70 ya. Ya lebih dari 70. Benar ya Pak. Tapi masih semangat ya. Oh, masih semangat ya, benar. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini bisa ikut untuk mungkin menyumbangkan pikiran, pengalaman, pengetahuan yang mungkin bisa digunakan bagi generasi muda Indonesia khususnya di SMK Negeri 1 Pringapus. Baik, terima kasih Bapak. Jadi teman-teman semuanya, namanya adalah Bapak Supardi. Beliau Suparwadi. Bapak Suparwadi, beliau adalah ketua dari Dewan Harian Cabang Angkatan 45. Oke deh. Oke, kalau begitu silakan Ibu perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Ana Sayyi'ah selaku pendamping ikut di DHC 45. Saya bukan pendamping suami ya, mendampingi teman-teman di sini. Saya selaku sekretaris 2 dari DHC 45 yang tadi memberikan sosialisasi untuk anak-anak di SMK Negeri 1 Pringapus. Itu aja, saya sudah pensiun juga. Sudah pensiun juga dulu berdinas pertama itu di Timur Timur. Tahun 90 sampai akhir 98. Kemudian selanjutnya sampai pensiun di SMA Negeri 1 Ungaran. Terima kasih ya Bapak dan Ibu Ana. Oke deh, sebelum kita masuk ke pertanyaan ya Bu, ini banyak banget teman-teman tuh tanya, kira-kira tuh apa perjuangan 45 tuh seperti apa sih Bapak dan Ibu? Kayak kita kan nggak tahu ya kan, pelajar profilnya itu seperti apa, hanya taunya kayak sekedar kemarin habis kita tahu ada 6 atau 4 atau berapa itu ya Pak ya. Nah sebenarnya itu perjuangan 45 tuh sebenarnya seperti apa sih Pak? Karena kita tuh masih butuh referensi untuk mengetahui jawabannya kayak gitu Bapak. Silakan Bapak. Ya, jadi nilai-nilai kejuangan ini. Iya benar, perjuangan 45. Itu adalah nilai-nilai yang dihasilkan oleh para pejuang angkatan 45 yang baik itu berjuang sebelum tahun 45 di masa-masa era penjajahan maupun yang diperjuangkan setelah Indonesia merdeka. Jadi artinya bahwa kalau kita memperingati hari-hari
Kebangkitan Nasional. Iya. Kemudian hari-hari Sumpah Pemuda yang seperti hari ini. Kemudian juga detik-detik proklamasi, itu adalah semua aktivitas perjuangan di masa lampau di dalam upaya untuk membuat Indonesia menjadi merdeka. Jadi dimulai dari Kebangkitan Nasional, kita berniat bersatu untuk merdeka. Kita bangkit pada waktu itu, kita ingin bersatu dan kemudian merdeka. Dan itu kemudian diperjuangkan sehingga kita para pemuda pada waktu yang lalu di tahun 1928, tanggal 28 Oktober bisa menyatukan diri dalam wadah satu negeri, satu nusa, satu bangsa dan satu tanah, satu bahasa. Nah, kemudian itu berlanjut sampai kemudian di tahun 45 atas desakan pemuda, Indonesia bisa memproklamirkan diri sebagai wujud sebuah negara merdeka di tanggal 17 Agustus 45. Nah, itu adalah merupakan rangkaian nilai-nilai perjuangan 45 bangsa Indonesia. Oke, Bapak. Nah, tapi nilai-nilai yang bersifat filosofis itu kemudian diwujudkan lagi di dalam kita mempertahankan dan membela negara. Nah, waktu kita mempertahankan dan membela negara itu nilai-nilai yang penting mungkin diingat itu bahwa kita hanya ada satu kata, hidup atau mati. Hidup atau mati. Merdeka. Iya, atau hidup atau mati. Kemudian kita punya keberanian itu adalah berani untuk mati, bukan berani untuk hidup, tapi berani untuk mati demi kemerdekaan. Demi kemerdekaan. Berani untuk hidup. Meskipun menghadapi mati. Gitu. Nah, benar. Oke. Yang mungkin bagi anak-anak juga kita punya sikap pantang menyerah. Gitu. Sebab penjajah ingin supaya kita kembali dijajah. Nah, kita kemudian melawan, dan melawan itu kondisinya bukan kita itu kemudian sudah seperti sekarang lengkap dengan persenjataan, tetapi dengan bambu runcing, dengan senjata seadanya kita bisa kemudian berjuang pantang menyerah. Nah, kalau anak-anak sekarang tentunya jangan cepat putus asa, kalau dapat nilai jelek ya besok coba lagi, berusaha lagi gitu ya Pak. Oke. Rela berkorban. Jadi semua mereka yang berjuang pada waktu itu tidak pernah berpikir akan memperoleh sesuatu tanpa pamrih. Rela berkorban bukan hanya berkorban tentang harta, itu berbicara tentang harta benda, darah, tapi juga nyawa. Ya, sehingga kan banyak anak-anak muda yang kemudian tewas, gugur, itu tidak pernah dikenali dari mana, karena mereka tidak pernah pamrih ya Pak ya. Tanpa pamrih. Makanya itu adalah perjuangan nilai-nilai yang dibangun oleh Angkatan 45, pantang menyerah. Nah, kita berharap nilai-nilai yang baik-baik itu bisa dimiliki juga oleh generasi muda sekarang, karena kan yang namanya hidup untuk mencapai tujuan itu mesti banyak tantangan. Iya. Dan tantangan itu bisa dilalui kalau kita punya nilai-nilai yang bisa membuat kita selalu punya semangat. Iya benar. Gitu. Hidup kalau nggak punya semangat kan nggak akan bisa ya, nggak akan itu ya Pak, nggak akan mencapai tujuan cita-cita. Jadi harus semangat. Semangat itu karena tadi punya prinsip-prinsip nilai itu yang dipegang tadi. Itu tidak boleh menyerah. Gitu. Sekarang namanya belajar harus punya disiplin dan sebagainya. Itu yang namanya nilai-nilai. Oke. Baik, silakan Bu Ana jika ingin menambahkan. Saya hanya menambahkan saja, jadi seperti yang tadi Bapak jelaskan, kita ini kan termasuk generasi muda ya. Jadi memang kalau tidak ada yang memberikan untuk gimana ke depannya, itu kan nanti takutnya lupa bahwa kita itu dulu sudah diperjuangkan oleh para pahlawan dengan sedemikian rupa, ya kan, berjuang tanpa pamrihnya itu. Nah, kita itu setiap upacara aja kan selalu ya, untuk doa untuk para pahlawan. Itu mungkin kalau formalitas aja tuh ya sekilas sudah,
Tetapi kalau kita renungkan sebenarnya jasa-jasa para pahlawan itu yang akhirnya harus terus turun-temurun kita lanjutkan perjuangannya, itu kita ingin melestarikan. Dengan upacara tadi. Iya, dengan upacara tadi, dengan hal-hal yang sekiranya apa yang ingin diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan dulu itu kita teruskan itu semacam apa. Nah, di sini ada 6 dimensi sebenarnya yang harus kita lanjutkan sebagai manusia maupun sebagai pelajar. Yang pertama itu yang sudah ada di Pancasila juga ya, bahwa kita itu harus tetap menjadi seseorang yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan juga memiliki akhlak yang mulia. Itu yang pertama. Itu juga harus diterapkan di semua lini kehidupan kita, baik orang dewasa maupun pelajar, seperti itu. Kemudian yang kedua itu kita itu harus mempunyai pandangan yang kebinekaan yang global, seperti itu. Ya, jadi keberagaman Indonesia apalagi ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi kita harus juga bisa menghormati kebinekaan baik dari segi tata cara kehidupan di tiap-tiap pulau, di tiap-tiap daerah, maupun pakaiannya, maupun agamanya, adat istiadatnya, nah, seperti itu. Ya, jadi harus kita memiliki pola pikir yang berkebinekaan. Jadi jangan harus seperti ini gitu kan. Jadi iya, jadi nanti kita tidak bisa selaras nanti dengan pemikiran-pemikiran yang diharapkan oleh para pahlawan. Kemudian yang ketiga itu Indonesia itu terkenal dengan gotong royongnya ya Pak ya, dengan sikap gotong royongnya, di mana sampai sekarang pun kalau di RT di mana itu harus bekerja sama. Tetapi kalau pelajar bekerja samanya tidak saat tes loh ya. Atau ujian ya. Bekerja samanya harus dalam hal-hal yang positif. Iya, misalnya membangun apa untuk membersihkan lingkungan, ya, ataupun berdiskusi ya, bekerja sama saat berdiskusi ya, kerja kelompok. Kan ada ya seperti itu hanya contoh-contoh kecil saja. Jadi bergotong royong. Kemudian yang lain itu mandiri. Nah, kita itu harus berjiwa mandiri. Ya jangan sampai sedikit-sedikit kasih sama ibunya. Ya kemarin itu kan ini ada peristiwa yang lagi viral sekarang ini kan di Banten, dia ngadu sama ibunya, akhirnya geger viral. Ya, padahal dia sendiri yang salah kan. Memang sebenarnya sejak awal kita memasuki lingkungan sekolah itu kan memang lingkungan yang bebas dari ada aturan-aturannya, dan itu harusnya sudah menjadi komitmen kita sampai lulus ya seperti itu. Jadi mandiri itu sudah SMK misalnya, minta diantar jemput terus sama orang tuanya misalnya. Ya, misalnya kan nggak mandiri juga. Sekarang sudah banyak fasilitas. Adik-adik juga kalau mencari tugas kan sudah mandiri nih ya. Sudah mandiri. Kalaupun perlu ya bergotong royong dengan temannya, ayo kita cari tugas menyelesaikan ini. Jadi sebenarnya nggak bisa dipisahkan sih, seperti itu. Jadi berjiwa mandiri. Kemudian yang lain itu kita harus berpikir kritis. Apalagi di zaman sekarang, di zaman medsos. Kan banyak berita-berita, maaf ya, kadang-kadang kalau orang biasa ya, saya aja ya kadang-kadang ini tuh beneran enggak sih gitu kan, beneran enggak sih ini begini, padahal itu sekarang sudah ada AI ya, kalau nggak salah ya, AI itu ya, AI itu ya, nah itu kan mirip sekali ya dengan gambar orang ya, ya jadi harus kritisnya di situ, ini beneran enggak. Berita-berita misalnya di TikTok ataupun di YouTube, ini beneran enggak? Jadi nggak semua itu real gitu ya? Iya, nggak semua real. Ya kadang-kadang salah gunakan sama orang lain. Betul, kadang-kadang disalahgunakan untuk maksud tertentu, memojokkan pihak tertentu. Makanya kalau kita kritis, kita tahan diri dulu. Ini berita ini benar atau enggak? Diselidiki dulu, dari check and recheck. Aktivitas yang sifatnya media itu kita harus punya DFK istilahnya. Jadi D itu banyak sekarang itu kan hal yang disinformasi, informasi yang tidak benar.
yang kadang-kadang menyesatkan. Ya. Iklan aja kadang-kadang juga tidak mesti benar. Ternyata setelah barang kita beli nggak sesuai, itu kan disinformasi. Itu juga banyak terkait dengan hal di masyarakat. Kemudian ada sekarang berita itu fitnah. Juga ya toh, kita kan kalau dilihat medsos itu kan kadang-kadang tidak sesuai dengan yang sebenarnya gitu. Apa namanya, pernyataan seseorang dipelintir atau mungkin dibuat sedemikian rupa, dipotong, kemudian menimbulkan persoalan yang menjadi besar, itu kan fitnah sebenarnya. Kan pernah itu kan ya seperti umpamanya apa namanya, guru menampar murid gitu. Padahal mungkin malah ngelus mimpi, bukan menampar tapi ngelus mimpi, tapi mungkin ada bahasa-bahasa sarkasme itu sekarang ya, bahasa-bahasa kekerasannya. Nah, kemudian kebencian. Kebencian itu banyak sekali yang dilakukan itu kan apa namanya, kemudian membuat situasi jadi tidak baik. Kita digiring untuk membenci pimpinan kita, bisa. Guru membenci, digiring murid untuk membenci kepala sekolah. Umpamanya begitu. Nggak tahu apa-apa. Memberikan informasi yang keliru, kemudian memfitnah, dan kemudian tumbuh kebencian. Sekolah pokok. Akhirnya ini contoh-contoh di dalam sekolah. Tapi di masyarakat itu sekarang yang sedang terjadi. Nah itu yang harus istilah saya DFK. Iya. Ini masih ada satu lagi nih Pak. Itu dari pelajar, bukan pelajar aja sih sebenarnya ya. Kita juga itu akan bisa hidup, bertahan dan bersosialisasi dan beraktivitas apapun itu kalau kita memiliki kreativitas. Kreativitas dari skill maupun dari caranya berpikir. Itu benar, itu sudah saya buktikan dengan kreativitas yang sesuai dengan passion saya, itu saya bisa hidup, bisa pokoknya bisa beraktivitas yang membuat saya itu sungguh menyenangkan. Berbeda ya, seperti itu. Jadi kalian juga misalnya kalau di sekolah itu kan kadang mengalami kejenuhan kan. Apa sih kerja kayak apa, padahal kan banyak banget kalau kita punya kreativitas, ya kan? Iya betul. Apa? Beli teman. Jangan sampai beli teman kreativitasnya. Kreativitas yang ya. Di sini kreativitasnya yang positif, ya kan? Gimana caranya membuat teman bisa tertawa lagi, misalnya kalau lagi bete, ya kan? Ya. Ada guru yang ulang tahun menyalami paling tidak, syukur-syukur memberi kado, misalnya seperti itu, gitu kan? Banyak banget kreativitas itu, ya kan? Menutupi kejenuhan. Nah itu betul, banyak sekali kreativitasnya. Jadi untuk pelajar itu nggak ada kata jenuh sih, berhenti ya untuk belajar itu banyak sekali. Yang perlu kita ekspor pada zamannya saat ini. Iya, ada masa mudanya. Genzi gitu ya bahasanya. Genzi ya kalau kita apa ya, gen apa ya kita ini. Kita kalau saya ini bumbu Mas. Oh gitu. Orang yang lahir di tahun-tahun 50. Kalau saya tahun 60-an. Perang jadinya orang tua itu dulu adanya habis perang, kemudian pulang kangen istri, kemudian ngerti-ngerti nanti berangkat lagi tugas, lahir anak itu ya. Tapi kita lahir di tahun yang istimewa loh. Oh iya. Yang ada semua mengalami kan. Semua mengalami dari zaman belum ada listrik. Itu berarti Bu. Iya, desa kan saya lahir. Sampai listrik itu tahun 70-an baru masuk. Sampai sekarang permainan-permainan tradisional kita sudah kuasai. Sampai akhirnya saya mengalami hal kemajuan teknologi yang saat ini. Iya, sampai ada sekolah nggak pakai sendal gitu. Iya, dulu kan cuma masih hujan-hujanan. Ya kalau pakai baju. Jajan cuma 500 perak. Iya, benar. Oh, beneran ya? Ya, mungkin dulu nggak pernah ngalami ada uang yang sen. Dulu ada uang pakai sen, itu uang logam itu sen. 1 sen, 2 sen, satu itu bisa buat jajan, bisa tahun 50-an itu. Nah, itu agak kalau bubur gitu. Iya. Seru sekali pastinya ya Pak ya. Jadi benar-benar banyak perjuangan
45 dari masa perang yang pakai golok ya kan Pak, sampai sekarang ada sebarang-sebarang itu Pak golok ya Pak, bambu runcing ya, bambu runcing sampai sekarang udah ada peluru, udah ada pistol dan lain sebagainya. Ya, peralatan senjata. Benar banget. Dari dulu yang uang 500 perak yang sekarang buat beli permen aja nggak cukup. Dulu bisa buat beli nasi, minuman dan lain. Kalau seminggu dek saya dulu ya sekolah itu, dulu sekolah itu sama orang tua itu hanya 1.000 satu minggu. Ya satu minggu itu udah, iya dapat makan. Untuk makan itu 1.000 rupiah seminggu. Itu dapat apa gaya ya ampun, 1.000 dapat apa? Ya, sekarang pengemis saja 2.000 aja. Iya. Orang ngamen nggak mau. Ya. Iya. Oke deh, jadi banyak banget yang perjuangan 45 yang memang teman-teman kadang nggak sadarin pentingnya upacara juga, nggak ya sekedar berdiri lama malah berdua ya di belakang. Iya bener ya, ya ampun Bu, ternyata ada jasa-jasa para pahlawan yang harus selalu kita apa ya Bu namanya? Ingat selalu kita kenang dan kita ya perjuangkan untuk kehidupan sehari-hari. Iya, oke deh gitu ya. Oke deh. Nah, setelah kita membicarakan perjuangan ini Bapak Ibu, kira-kira ini kayak yang dimaksud dari profil pelajar Pancasila ya Pak, ya itu tuh kira-kira apa sih? Karena kita masih bingung sebenarnya. Kita tuh ada definisi profil pelajar Pancasila, disuruh nyebutin aja kita nggak tahu apa aja, apalagi definisinya, apalagi artinya. Nah, kita lagi tanya-tanya sama Bapak, mumpung kita bertemu, teman-teman juga pasti pada tanya, pada kepo, pada penasaran, langsung aja kita tanyakan sama Bapak dan Ibu, apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila itu? Silakan Bapak. Sebenarnya sih tadi sudah disebutkan, di profil Pancasila itu yang apa namanya, wujudnya 6 dimensi tadi, ya ada Ketemu Agama Maha Esa, sila pertama ya Bapak ya. Itu kan wujud dari sila pertama. Kemudian yang kedua masalah apa namanya kebinekaan. Itu kan bagaimana saling menghargai wujud daripada sila kemanusiaan. Itu jadi kita ini kan hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, kan gitu ya. Nah, baik itu baik untuk kehidupan di dalam kehidupan negeri kita maupun secara global sekarang. Secara bangsa kita kan terdiri dari banyak sekali bangsa. Nah itu kan berbineka dan kebinekaan itu harus berwawasan sekarang tidak hanya wawasan nasional tetapi internasional. Itu kan sila kedua. Gotong royong. Inti silanya kan persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu kan ya akhirnya wujud aktivitasnya kan gotong. Sebenarnya kita bangsa Indonesia, kita semua itu harus berbangga punya Pancasila. Karena di situ itu sebenarnya suatu apa ya? Sesuatu yang memberi arah kepada kita semua. Kita bangga sekali yang dimana manusia Indonesia itu kalau misalnya betul-betul menghayati nilai-nilai Pancasila, arah hidup kita Itu akan terarah kemanapun itu sudah ada, ibaratnya itu kitabnya dia Pancasila
kemana iya, jadi harus betul-betul kebanggaan kita itu jadi bangsa Indonesia. Ya, jadi itu harus dilestarikan sampai kapanpun, jangan sampai nilai-nilainya hilang. Jangan sampai sesuatu asli Indonesia itu direbut oleh orang lain. Ya kan? Misalnya budaya Jawa, makanan Indonesia itu nanti diklaim oleh bangsa lain, itu kalian nanti yang akan eman-eman memperjuangkan. Iya. Iya. Betul. Iya betul. Demi menjaga Indonesia tiba-tiba mau direbut, mau dirusak. Iya, termasuk budayanya, adat istiadatnya, Sukunya juga ya Pak. Bahasa-bahasa daerah banyak sekali. Ya, Kaya banget Indonesia. Iya, kaya banget. Ya Pak ya, sebenarnya kaya raya. Kayaannya karena kita kan pulaunya saja 17.000 Nah, 17.000 pulau. Nah, Masya Allah. bahasanya suku bangsanya sekitar 400-an suku bangsa. Kita kan orang Jawa aja, ada orang Banyumas sudah lain. Iya. Kita, Udah beda lagi. Orang Pantura sudah lain lagi. Nah gitu, banyak sekali. Insya Allah ada banyak makanya sekali. Bapak ada istilahnya gini, Bapak satu bilang, uang Indonesia ki lho, nek misalnya cuma mancing aja itu loh, tiap hari itu bisa makan. Iya, Katanya mancing zaman dulu aja ya seperti Bu. itu. Mancing aja loh, dapat ikan tuh bisa makan. Sahabat makan. Iya, itu orang Indonesia sebenarnya. Masya Jadi Allah. sebenarnya di sini mungkin ada nilai filosofi, harus kreatif ya. Iya, Mancing harus kreatif. Ya, kalau Harus tahu triknya Iya, juga bagaimana kayak sih ya, cara cari dapat ikan petani gitu. yang mengolah tanahnya, bener. seperti itu ya, sesuai dengan porsi kita itu manusia Indonesia. Itu bangga loh, pada iri loh. Pada iri ya, karena hanya sekedar mancing aja kita bisa makan loh. Biarkan Pak, kita mancing bisa makan. Di belakang rumah ada lahan kosong, kita tanduri, kita tanami tumbuh-tumbuhan, ya kan? Tanami cabai-cabai itu bisa buat makan sehari-hari, Masya Allah. Itu benar kaya banget. Ada lagunya tuh. Ada lagunya Kus Plus itu kolam susu. Yang mana itu? Bukan lautan. Oh itu, Masya Allah. Coba disimak lagi lagu itu. Oh itu, Dalam oke. banget kalau untuk saya itu sebenarnya. Benar. Jadi benar-benar banyak banget definisi profil pelajar Pancasila ya Pak Bu. Karena setahu kita ya cuman apa sih profil pelajar Pancasila gitu. Ternyata ada 6 dimensi, ada arti-arti yang sebenarnya jika kita mau mengikuti 6 dimensi ataupun sebagai Pancasila, itu semuanya akan terarahkan. Terarahkan. Dimensi itu kan pokok. Iya, Dimensi itu pokok. masih bisa dijabarkan. Masih bisa dijabarkan lagi, Tiap ya. dimensi dijabarkan. Dijabarkan lagi karena masih banyak banget definisi lainnya yang bisa bermanfaat juga untuk kehidupan kita Dan sehari-harinya. itu sebenarnya sudah juga banyak dilaksanakan. Oh iya, benar-benar. Cuma kita tidak sadar. Tidak sadar saja mungkin gitu ya Pak. Sudah dilakukan namun kurang sadar dan kurang peka aja terhadap 6 dimensi tersebut ya Pak ya. Oke deh. Nah, kira-kira nih Pak, dari 6 dimensi tadi, kira-kira apa sih dimensi utama dari profil pelajar Pancasila? Kira-kira yang pertama dan utama itu kira-kira apa gitu Bapak? Silakan. Yaitu disesuaikan dengan kebutuhan pada saat ini. Oke, gitu. disesuaikan berarti ya Pak ya. Disesuaikan dengan Oke. Sekarang ini kira-kira kalau untuk pelajar dalam kondisi sekarang masih belajar, itu apa yang paling utama dari ke-6 tadi umpamanya? Oh gitu deh, kan Iya. kita kreativitas, semangat, gitu. berpikir kritis gitu ya Pak ya. Jadi Oh, kan tergantung kebutuhan saat ini. aja ya. Jadi, Disesuaikan dengan disesuaikan porsinya masing-masing. tantangannya yang dihadapi gitu, kebutuhan utama untuk maju sekarang. Mungkin sekarang kreativitas. Iya, Gitu. kreativitas. Karena kita hidup kan sekarang di zaman persaingan, Iya. mereka yang tidak punya kreativitas yang tinggi itu akan kalah. Akan kalah, Iya. ketinggalan jauh gitu ya Pak ya. Namanya gampangannya aja buat kue gitu ya. Buat kue kalau zaman dulu nggak berkembang ya cuman gitu-gitu aja. Nggak akan Ada laku ya yang Bu, nggak akan laku. dimakan gitu ya mungkin ya. Timbul. Seperti itu. Sama. Timbul. Iya, Tapi sekarang kemudian kayak kemasannya berubah. Berubah. Rasanya mungkin di mix sudah berubah. Iya. Ya, dikasih topping apa gitu. sudah diimprove lagi menjadi lebih. dimodifikasi. Iya benar Jadi banget. itu. Sesuaikan dengan porsinya masing-masing, Bang.
Silakan Ibu Ana yang menambahkan. Iya. 6 dimensi ini tidak bisa terpisah. Oke. Satu dengan yang lainnya. Tapi yang utama ya kita kayak sudah keseharian ya. Misalnya nomor 1 itu kan sudah harus bertakwa gitu ya, beribadah gitu ya. Ibadah kan itu harus menjadi satu kesatuan dengan diri kita. Ya kan? Nggak bisa diutamakan ya berarti ya, Pak. Jadi ya itu tadi kalau sudah 6 dimensi tidak ada yang terpisahkan, maka kita akan menjadi orang yang unggul. Masya Allah, iya benar-benar. Dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi tidak ada yang lebih utama. Pokoknya semuanya tuh harus jadi satu ya Pak ya. Karena satu kesatuan. Tidak. Kita mau gimana gitu. Kayak masih pelajar jadi kita harus berkreativitas, harus mandiri, berpikir kritis gitu. Yang lain kan dianggap sudah menjadi bagian dari budaya, umpamanya masalah beriman. Iya. Sudah setiap hari. Tidak perlu harus ini utama enggak ya gitu ya. Kita udah kewajiban kita bahkan. Iya. Iya benar. Sudah setiap hari itu mah ya. Sudah memang seperti itu. Tinggal sekarang mana yang untuk mendorong kita lebih baik lagi untuk improve gitu ya. Oke deh. Boleh menyeruput teh? Boleh, Masya Allah, silakan. Bapak, silakan Ibu Ana. Haus nih. Iya boleh. Terima kasih. Oke, iya sama-sama Ibu. Nah, sambil menunggu Ibu untuk menyeruput teh manis sekali kan? Oh, Masya Allah, jangan gitu, aduh saya malu. Oke deh, kira-kira nih ada pertanyaan lagi nih Pak, Bu. Kita tuh bingung banget, kenapa sih nilai-nilai Pancasila tuh penting diterapkan? Padahal kita setiap hari aja kayak ya udah sholat, setiap harinya kita belajar doang, belajar pulang, sekolah udah pulang tidur. Kenapa sih Pancasila itu nilai-nilainya penting untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari? Kenapa kira-kira Pak? Ya, kayak gini, semua itu akan terbentuk menjadi profil identitas diri, karakter diri. Itu kalau kemudian nilai-nilai itu sudah membudaya, artinya sudah melekat, kemudian kita itu menjalankan aktivitas itu tanpa sadar sudah melakukan itu semua itu dengan nilai-nilai Pancasila itu umpamanya itu udah ngerti lah kita satu hari itu kita melaksanakan umpamanya kewajiban kita sholat 5 waktu. 5 waktu itu. Ya, nah, itu kan sudah diterapkan toh. Benar-benar. Kemudian mungkin ya dari nilai-nilai itu ada yang mungkin belum kita ada yang belum dilaksanakan ya, gitu ya Pak. Umpamanya kebinekaan gitu. Kita sudah tak sadar bahwa kita itu satu sama lain itu memang tidak sama, pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Benar. Tapi kan kemudian kita tidak boleh itu karena sama-sama manusia terus kalau istilahnya anak sekarang itu bullying ya. Iya benar. Perundungan gitu ya. Gitu. Hanya karena kekurangan yang seharusnya kita tuh nggak ada orang lain nih, kayak aku beda dari yang lain gitu ya Pak ya, benar. Sadar itu kan kita sudah menerapkan nilai Pancasila kan nggak akan melakukan itu. Iya nggak akan melakukan itu. Nah, makanya perlu diterapkan itu karena banyak yang belum melaksanakan gitu, sadar. Gitu. Oke. Gotong royong kan. Diajak gotong royong mungkin ya masih banyak yang nggak mau, males gitu ya Bu. Dengan alasan kotor, dengan alasan panas, mager gitu ya Bu. Oke. Jadi seperti itulah contoh-contohnya itu. Jadi karena dilihat masih ada bagian-bagian yang belum semuanya itu sadar gitu ya Bu. Oke. Jadi kalau semua sudah ya aman-aman saja ya Pak ya, aman. Oke, silakan Ibu Ana mau menambahkan. Saya hanya menambahkan saja, sebenarnya ini kan tanggung jawab kita semua. Iya. Tanggung jawab kita semua yang paling utama dan terutama itu di keluarga sebenarnya. Saya hanya menambahkan saja, sebenarnya ini kan tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua yang paling utama dan terutama itu di keluarga sebenarnya. Kalau di keluarga itu sudah ibaratnya harmonis, ayah ibu, anak-anak itu sudah saling terbuka, saling komunikasi. Kan biasanya pendidikan yang utama dan pertama itu kan di keluarga. Ya, jadi otomatis anak-anak itu sudah diberi ya pembelajaran, melihat ya
mencontoh orang tuanya. Nah, kemudian sekolah, anak-anak juga kan diberi contoh, diberi pembelajaran oleh guru-gurunya. Nah, dari situ saja sebenarnya itu sudah lumayan lah kita itu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ditambah lagi tanggung jawab masyarakat sekitar juga gitu loh. Jadi bukan hanya tanggung jawab sekolah misalnya, loh anakku seperti ini kan tanggung jawabnya guru loh. Iya. Iya kan? Iya. Nah, tapi anak itu berapa jam sih di sekolah, ya kan? Yang paling banyak kan di keluarga. Dan dia melihat, mendengar, ya kan? Meneladani juga yang ada di masyarakat. Iya. Jadi saya kira nilai-nilai Pancasila itu akan berjalan dengan baik kalau semua unsur ini bersama-sama untuk meningkatkan keberhasilan itu gitu loh, yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Komunikasi di dalam keluarga, ya akan pentingnya apa ya Pak ya, kayak kita mau terbuka kepada orang tua, karena itu kayak menurut aku ya Pak, kayak kita bisa terbuka kepada orang tua tuh, orang tua juga tahu sebenarnya kita tuh maunya seperti apa sih, bagaimana sih diri kita. Dari situlah kenapa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Begitu ya Pak, oke deh. Nah, kemudian nih Pak, kira-kira bagaimana sih cara seorang pelajar menunjukkan sikap beriman dan berakhlak mulia di sekolah gitu Bapak? Ya apa namanya, itu sebenarnya semua itu sudah banyak yang melakukan ya, okay. Kalau mungkin ada satu dan lain yang mungkin kekurangan itu ya satu hal yang mungkin biasa untuk memperbaiki lagi gitu ya Pak ya. Oke. Apa namanya, tapi yang diharapkan itu kehidupan keagamaan, kehidupan religiusitas kita, ketuhanan kita itu bukan hanya tampak di dalam ritual. Artinya kan kita sholat, kita puasa, kita melakukan kewajiban agama itu terlihat di dalam bentuk ritualnya. Tetapi itu harus bisa dilakukan di dalam perbuatan yang nyata. Itu artinya bahwa sebenarnya agama itu kan yang menentukan itu adalah perbuatan dari seseorang kepada orang lain. Bukan kepada Tuhannya saja. Itu yang minallah, bukan. Tetapi juga kepada orang lain. Itu. Kalau orang Jawa itu dulu ada istilah itu. Kalau kita tuh bertetangga, itu kita tidak perlu membangun pagar yang tinggi supaya aman. Tetapi bangunlah pagar piring. Pagar piring. Dengan artian apa itu Bapak? Pagar piring itu kalau masak dianterin ke orang lain. Gitu. Oh, dianterin. Cuman dari pagernya tadi. Oh, gitu. Oke. Itu bisa pakai orang Jawa. Ada yang seperti itu ya Pak ya. Tetangga kamu ingin ikut menjaga rumahmu, ketentraman kehidupan kamu, itu kalau kamu pagernya pagar piring. Pagernya itu kan pagar doang kayaknya. Pagar doang meskipun tinggi akan dipanjat. Iya benar. Kalau ada pagar piring kan ada apa ya, komunikasi. Iya, satu dengan yang lain. Iya, berbagi gitu ya. Bisa saling merasakan. Gitu. Jadi bahagia semuanya gitu. Oke. Itu falsafahnya. Ya begitu lah Bu Ara ya. Iya. Jadi tahu ya, Dek. Tahu, baru tahu sekarang ternyata ada pagar piring. Aku pagar piring, pagar tuh ada piringnya apa gimana gitu. Ternyata ada arti yang tersendiri. Pagar piring itu Oke deh. Apa ya, berbagi kita benar. makanan. Iya. Kita pergi jauh dari Banyuwangi. Bawa oleh-oleh, wong osing dari sana apa gitu kan. Dimakan sendiri. Dimakan sendiri. Terapin ilmu pagar piring. Oke, pagar piring. Oke deh. Baru tahu saya Bu, ternyata ada apa tuh istilah pagar piring. Oh gitu. Nah, buat teman-teman semuanya nih bisa terapin ilmu pagar piring. Bukan ilmu, lebih ke materi ya Bu ya.
ilmu pagar piring, yang artinya adalah bahwa kita mempunyai tetangga, mempunyai hidup di warga yang harus bermasyarakat, harus hidup bersama-sama, nggak bisa hidup sendiri. Iya, saling menjaga itu harus dan itu bisa saling diartikan secara luas, bukan Secara berarti luas, bukan piring hanya- itu, tapi dalam arti ya kita bisa menasihati keluarga yang lain. Kalau kadang-kadang kan ada orang apa namanya bertengkar, keluarga lain bertengkar, ya kita berbagi bagaimana cara menyelesaikan. Cara mendamaikan, Membantu ya Bu ya. cara mendamaikannya Jadi gimana? tidak ansih itu harus seperti makanan, Iya, tidak harus tapi makanan. itu bisa Luas. dalam wujud-wujud Tidak yang luas lain. definisinya lain. Jadi jangan kemudian cuek itu ya. Oke. Tanggamu itu siapa namanya? Oh, nggak tahu, saya nggak kenal itu. Gitu. Harus Dan sudah care. berapa lama di sini? Gitu. Ya sudah lama, tapi Sudah lama. nggak pernah saya melihat orangnya seperti apa. Itu kan kemudian banyak kejahatan, tapi itu orang tetangganya nggak pernah tahu. Gitu. Paling nggak Pak RT, Pak RW, depan, belakang, samping, itu tahu ya. Nah, kemudian nih Bapak, ada banyak pertanyaan juga nih. Kira-kira nih, contoh penerapan nilai gotong royong dalam kegiatan belajar atau kehidupan bermasyarakat tuh seperti apa ini sih? Bu Ana ini yang Oh, Bu Ana. Oke, silakan Bu Ana. Gotong royong kan sebenarnya, yuk kalau dulu itu saya waktu jadi pelajar itu kata-kata itu tuh sangat melekat di sini. Sangat Pasti melekat. ya di pelajaran itu gotong royong itu Gotong royong. sangat tinggi sekali nilainya. Ya, jadi ya itu sebenarnya gotong royong itu timbul dari kepedulian kita pada lingkungan sekitar. Pada lingkungan sekitar kalau kita di sekolah ya pada teman-teman kita. Nah, gotong royongnya, misalnya kita biasanya kan di lingkup kecil di kelas ya. Iya. Ya, kita harus kenal semua di kelas itu. Semua anggota Iya, kelasnya. semua anggota kelas itu apa saja gitu. Misalnya ada teman kita yang sering terlambat ini, kenapa, dan lain sebagainya. Nah, tahu-tahu setelah kita saling komunikasi ternyata dia nggak punya ongkos. Harus jalan Misalnya, kaki, harus jalan kaki, rumahnya jauh. Nah, inisiatif gotong royong itu berarti kita bisik-bisik kan sama teman-teman. Ayo unduran yuk, walaupun dikit-dikit. Dia bisa membantu. Iya, seperti itu contohnya kalau di kelas. Oh, sepatunya udah rusak. Nah, itu akan teringat sampai kita tua, sampai kita dewasa. Itu wujud realisasi gotong royong misalnya di kelas. Di masyarakat kan seperti itu kan. Ada tetangganya punya gawe, ya kita datang. Walaupun ikut hanya Ikut makan. Iris-iris berambang apa ya gitu kan, semangat gotong royong itu seperti apa itu ya seperti itu sampai sekarang. Manusia Indonesia itu, bangsa Indonesia itu Tanpa disebut gotong royong, dia sudah ada kesadaran. Iya. Ada kesadaran untuk membantu, untuk Membantu. saling bekerja sama. Betul, Gotong royong betul. apa Dalam sih? hal Kan apapun. gotong royong harus ini ya. Bu. Iya, Ternyata sesuai sudah ada dengan kesadaran. iya sesuai dengan situasi dan kondisi dimanapun kita berada. Oke, jadi benar-benar gotong royong itu tidak perlu kayak ayo gotong royong kayak bareng-bareng gitu. Nggak usah Nggak usah ya, jangan harus maksa, harus kayak kesadaran karena kita Iya. kalau lihat ih itu kayak tetangga kita butuh bantuan kita deh. Iya, Ayo kita wujud bareng-bareng kepedulian gitu, kita. wujud Jadi ada kepedulian. rasa empati di Bener, situ, ya, oke. Kita mengeksekusi tindakan kita tuh apa sih? Apa sebenarnya ya? Cuman cuek aja, diem aja di rumah atau kita harus membantu ya Bu? Oh. Bantuan tuh ya bukan harus tenaga yang banyak Mas. Oke Jangan deh. jadi jiwa mandor. Cuma jadi cuma mandor siap. Iya, Dan iya. cuma Harusnya mandor. itu larut di dalam aktivitas, tetapi dia cuma tukang ngawasi. Tukang ngawasi, tukang marah-marahi, perintah-perintah aja gitu ya Pak. Harus ikut serta dalam apa yang kita katakan tadi gitu. Oke deh. Nah jadi dari teman-teman juga tadi tuh banyak banget Bu, Bapak yang tanya dan suruh menanyakan kepada Bapak dan Ibu kira-kira tuh makna dari dimensi bernalar kritis itu seperti apa dan berikan contohnya. Contohnya gimana Pak? Sudah dijelaskan, ditambahkan aja. Pak. Ditambahkan saja, ditambahkan Biar saja lebih Bapak. mantap. Tambah mantap ini. Ya, kita kan sekarang hidup di zaman yang sudah lebih modern. Iya. Ya. Teknologi itu tidak akan pernah bisa kita hindari dari kehidupan kita sekarang. Iya, sekarang. Ya kan? Kita itu mungkin
kehilangan dompet, apa namanya, mungkin ya kita terlalu dipikirkan. Tapi kalau kehilangan HP itu kan kita kan udah repot. Musiknya repot banget Tapi ya. dunia itu karena segala sesuatunya sudah Ada di HP ke situ. ya, di dokumen kita. Dokumen. Gitu. Nah, apa teknologi itu memang bisa memberikan kemudahan kepada kita, membantu kita. Tapi juga teknologi itulah yang menyebabkan kita kemudian berubah terhadap pandangan kita tentang sesuatu. Karena pada umumnya apa yang kita terima itu kita itu kan senang meniru ya. Iya, senang meniru orang lain gitu ya. Ya, jadi perbuatan kita tinggal lakukan kita kadang-kadang berdasarkan hal-hal yang kita lihat dan kemudian kita Tiru. ini kalau terkait kehidupan manusia secara pribadi itu banyak sekali gitu, yang kemudian berubah dalam kehidupan diri kita. Kalau sekarang anak-anak sekarang itu yang paling orang tua ya, Iya, orang tua. merasakan itu bahwa anak-anak sekarang itu mungkin sopan santunnya sudah berkurang. Sudah tidak seperti orang-orang dulu lagi gitu ya mungkin ya Bapak ya. Nah, terhadap umumnya hal semacam ini, ya kita harus kritis. Itu. Sebab tidak semua yang masuk itu mesti baik untuk kita. Iya. Jadi ada harus mampu untuk memilah Memilah. dan memilih. Dipilah, Ya. kemudian saya memilih yang ini. Tapi Tidak bukan berarti semuanya itu masuk, ya Pak ya. kemudian Kita diterima. terima gitu. Padahal tidak semuanya itu baik. Tapi dalam arti di sini memilih itu tidak memilih aku pegang sama kamu karena kamu jelek itu enggak ya Bapak ya. Untuk mana sih yang terbaik buat kita ke Jadi, depannya Bapak, gitu ya Pak ya. Terhadap teman, ya kita memang harus memilah dan memilih. Iya. Gitu. Karena nggak semuanya baik Kita gitu ya Pak ya. menjadikan bestie itu kan karena mungkin atau circle itu ada irama yang Ada sama. irama yang sama. Kalau saya bersama dia, Saya belajar akan saya akan tekun lebih gitu. tekun, akan lebih rajin, target-target saya akan lebih tercapai, itu saya akan lebih lulus cepat dengan nilai yang baik. Yang gitu. baik. Tapi kalau kita kemudian bersama orang itu akan kemudian membuat kondisi kita berubah, yang tadinya rajin jadi pemalas, ya kita Tinggalin aja. itu namanya kritis. Kritis Kita ya, Pak. bisa menentukan yang Oke, baik dan yang yang tidak. buruk, Oke. yang benar dan yang Salah. salah. Gitu. Itu seperti itu dalam kehidupan kita. Kita memang harus melakukan itu. Terhadap orang tua pun gitu, ya sekarang juga anak kritis. Karena apa? Karena pergaulan anak dengan pergaulan orang tua Berbeda. beda. Zaman dulu dengan sekarang, gitu kan. Kemudian pendidikannya juga Berbeda. kan gitu. Jadi pandangannya juga akan Berbeda juga. Oke. Tapi juga itu semua harus kritis terhadap orang tua gitu. Ada yang mungkin yang hal yang baik dari orang tua ya harus diikuti. Tapi juga mungkin Bu Ana kan lagi Pak Ibu ini. Iya. Tahu mana yang harus diikuti oleh anak dan mana yang harus sudah nggak perlu lagi. tidak perlu. diikuti. Oke. Gitu ya. Nah, jadi apa namanya kepandaian kita kritis itu adalah untuk menentukan mana yang terbaik Untuk diri kita. Gitu. Ya. Baik, Bu Ana silakan Ya, kalau menambahkan. saya itu yang Sebagai ibu kan. Ini sebagai ibu. ya, saya pernah dibilangin gini sama anak saya waktu anak-anak masih sekolah kan, mungkin kemerungsung sama ibu tuh jangan cerewet. Oh gitu. Iya. Ibu udah jangan cerewet. Mikir, oh iya ya, bisa bikin anak tuh bete gitu. Bete. cerewet. Terus kalau saya berpikir kritis itu untuk sekarang ini zaman dunia medsos, ini pengalaman ya, bukan pengalaman saya juga, pengalaman teman-teman. Ini harus kita kritisi itu terutama tayangan-tayangan di media sosial yang akhirnya akan membahayakan diri kita sendiri. Misalnya nih, seumur adik nih ya, Iya. kan suka main Facebook, Iya, main atau Facebook, TikTok, Instagram. atau Instagram, di DM, Di DM. dengan orang yang hanya follower yang belum kita kenal secara keseharian. Tetapi kita kok sudah percaya, Udah percaya. sampai bertemu, itu bisa hilang loh ya. Iya bener ya Bu. Ada kan Oh, pelajar ada yang banyak sampai itu.
3 hari tidak nggak pulang hanya seminggu karena tidak DM-an tadi, hanya Iya, karena hanya hasutan karena dari DM tadi. media sosial tadi ya Bu. Bahkan sampai maaf ya, Iya. ada yang sampai MD gitu kan. Iya, Nah, benar-benar. ini harus untuk adik-adik pelajar nih harus hati-hati. Harus hati-hati. Kalau kita bermain di medsos. Memang ada dampak positifnya, tetapi harus berpikir dampak negatifnya juga ada. Ada, gitu. Jadi perlu kehati-hatian. Kalau ibu-ibu rumah tangga biasanya gitu juga, kenalan-kenalan nanti ujung-ujungnya scammer, tipu-tipu. Benar, iya banyak ya Bu, banyak. Banyak korbannya. Kita lihat di Google itu korban-korban scammer. Scammer Banyak sekali, banyak. saya pernah baca itu. Seperti Hanya itu. karena salah sasaran gitu ya, salah jadi- di penggunaan media Iya, karena sosialnya kita gitu. tidak berpikir Pikir kritis. gitu loh. Karena kita baik, seolah-olah orang lain Itu juga baik. gitu loh. Padahal Belum tentu, kita belum kenal gitu ya, Bu. Maksud yang lain. Benar. Apalagi belum kenal secara fisik, Keseharian seperti gitu, ini, ya. secara sehari-hari. Nah itu yang saya kritisi itu terutama untuk pelajar, adik-adik pelajar itu hati-hati saat kita bermain medsos. Oke, hati-hati saat Iya. bermain medsos. Iya. Tidak semuanya baik. Baik, tidak semuanya baik. Iya. Karena orang yang kita kenal juga kita harus Harus hati-hati, apalagi belum dikenal Iya. gitu ya. Gitu Oke, jadi bernalar kritis itu sangat penting sekali Iya. untuk memilah dan memilih Betul. dan untuk kepentingan kita juga ya Mas, untuk upgrade diri kita. Karena kalau kita sampai salah dan tidak berpikir kritis itu tuh akan apa ya Pak, akan mencelencokkan kehidupan kita. Salah jalan langsungan ya Pak ya. Kadang salah jalan, kadang-kadang Susah buat nekat. kembali lagi gitu ya Pak. Iya, nekat. Oke, nekat gitu, Hal yang benar. Negatifnya itu auzubillah min dzalik. Jadi pentingnya bernalar kritis itu adalah yang tadi kami bicarakan, untuk berbijak dalam bermedia sosial, untuk smart dalam bermedia sosial, karena tidak semua media sosial tuh baik dan tidak semua orang yang kita anggap ini kayaknya baik deh itu baik. Kita harus memilah dan memilih kita. Kita tuh sebenarnya di media sosial tuh sudah bagus. Artinya bahwa literasi kita bertambah. Bertambah. Ya, toh, bertambah. Iya, bertambah. Cuma yaitu apa namanya, daya kita itu mengkritisi itu mengkritisi yang masih kurang. yang masih kurang ya. Gitu. Yang perlu ditingkatkan kembali gitu ya. Daya kritis kita. Oke, ya benar-benar. Semua dibaca, semua dibuka, semua di apa namanya dilihat gitu, tapi itu tidak memberikan kemanfaatan kepada kita, yaitu yang dihindarkan. Dihindarkan. Dan Oke. kita harus bisa itu tadi memilih, Memilih gitu ya Pak. memilahnya. Oke deh, jadi dari banyaknya tadi kita perbincangan antara memilah, memilih ya kan Pak. Kira-kira nih Pak, untuk kebinekaan global tuh apa sih Pak, dan seperti apa sih contohnya kebinekaan global itu tadi? Kira-kira bagaimana Bapak? Silahkan. Ya, kebinekaan itu kan kita kan macam-macam. Macam-macam. Ya, gitu. Dan yang perlu diketahui, saya hanya memberikan satu contoh saja bahwa kebinekaan itu bisa mengancam kehidupan suatu bangsa. Oke. Kalau kita juga apa namanya tidak punya tadi daya saing, Daya kritis tadi. Ya. Jadi kita tahu tiap-tiap negara, tiap-tiap bangsa itu punya karakter, punya identitas Pribadi masing-masing. gitu ya masing-masing. Nah, sekarang itu kan dengan pengaruh teknologi tadi, kita itu kan menjadikan seolah-olah sekarang menjadi satu bangsa. Karena teknologi Tidak tadi ya. Tidak ada sekat. Tidak ada Itu sekat. yang namanya globalisasi kan di sini. Oke. Tidak ada lagi sekat satu bangsa dengan bangsa lain. Dan kemudian kalau kita karena daya nalar kita kritisnya kita itu Kurang, hilang, iya hilang. itu akan kemudian kehilangan identitas Kehilangan. diri. Oh, oke. Kan sekarang banyak. Banyak. Kita mulai aja lah. Dari makanan itu kan kita sudah bisa global. Fried chicken. Oh McD, iya benar. Nah, iya, itu udah dari luar aja tuh ya Pak ya, bukan. itu kan sudah juga menjadi makanan kita. Iya, sekarang udah jadi makanan sehari kita bahkan Itu gitu. kita dari segi makanan. Iya, dari segi makanan. Itu aja. Kita tuh sudah
menjadi orang global. Yang menerima gitu ya, mungkin kan nggak ada sekat gitu ya Pak ya. Terus apalagi mungkin yang paling anak-anak ngerti kan soal makanan, kalau saya malah nggak ngerti kecuali gado-gado. Oh kan Korea, iya yang kayak di plastik kemasan itu yang kayak molor-molor itu kan juga termasuk makanan di luar loh tuh. Oh, apa istilahnya? Kan? Iya itu makanan kan juga sekarang. Kita merasa kan seperti anak-anak muda itu kan kalau belum ikut makanan global kan belum afdol, kurang gitu ya Pak ya. Jadi belum ada validasi belum. sebagai anak muda. Pikiran udah harus mencoba gitu mungkin. Karena kita ingin tahu, rasa, ingin tahu bentuk, ingin tahu macam-macam ya itu global. Oke deh. Nah kemudian kebinekaan itu akan menghilangkan juga sekarang itu kebinekaan itu yang umpamanya bahasa. Ya, bahasa lokal sekarang hilang. Iya. Coba bahasa Jawa apa Bahasa masih bisa? Bahasa Jawa sedikit-sedikit lah. Romo tengah lah. Romo gitu tengah. Ya kan kita sekarang sudah nggak bisa mungkin sekarang karena kebutuhannya untuk kepentingan global itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Yang kita utamakan mesti bahasa Inggris. Yang bahasa-bahasa biasa yang asing kayak rada lupa sedikit-sedikit gitu ya. Rodok-rodok lupa sedikit gitu. Itu salah satunya juga di bidang bahasa, di bidang makanan. Kemudian mungkin cara kita berpakaian. Cara kita berpakaian, oke. Ya, kan nggak ada lagi yang bisa. Ya kita paling-paling kalau hari Kartini ada bedanya. Ada pakai kebaya gitu. Tapi sehari-hari kita itu kan malah banyak loh kalau kita umpamanya ke Bali itu ya malah kita mengikuti caranya orang iya kebaya Bali yang pakainya terbuka gitu ya Pak ya. Ya ampun. Benar. Oke. Silakan Bu Ana jika mau nambahkan. Oke. Saya garis bawahi tugas generasi muda. Tugas generasi muda. Melestarikan apapun dari kita, ya kan? Misalnya sekarang udah banyak medianya loh di TikTok, ya kan? Misalnya gali lagi bahasa Jawanya iki, bahasa Indonesianya iki, bahasa Inggrisnya iki, bisa aja sedikit-sedikit aja, iya kan? Benar. Makanan misalnya cassava, iki bahasa Inggris. Beli cassava kok larang ning kafe, padahal jebule telo. Ya ampun. Iya kan? Mungkin kalian sebagai generasi muda itu harus ya menularkan lah, menyebarluaskan lah. Pengennya keren tapi malah tertipu. Iya malah tertipu, ya pengennya keren. Telo, godok misalnya. Tapi dengan sebutan nama lain gitu ya. Sebutan nama lain karena menganggap itu lebih keren. Iya benar. Kalian itu di medsos untuk menyebarluaskan, memviralkan. Oke. Jadi tadi kebinekaan global sebenarnya banyak banget ya Pak. Untuk contohnya tadi ya seperti kita harus lebih ekspor terhadap bahasa-bahasa yang sebenarnya itu makanan seperti biasa aja, tapi ternyata dengan hanya mengganti bahasa kita tertipu, kayak keren deh, kayak itu enak deh, gaul kalau kita beli gitu ya Bu. Ternyata hanya sama aja. Oke deh, jadi pentingnya kita kembali lagi berpikir kritis tadi. Oke deh. Nah, kira-kira nih Bapak, untuk sikap mandiri itu kenapa sih dibutuhkan dalam membentuk karakter pelajar yang unggul? Kenapa sih kira-kira Pak? Silakan Bapak, kenapa kita harus mengutamakan ataupun membentuk karakter untuk menjadi yang lebih baik kayak gitu? Kenapa kira-kira Bapak? Ya kemandirian itu penting ya buat kita ya. Iya. Karena sebenarnya hidup kita itu kan tergantung pada diri kita, bukan pada orang lain. Benar. Pada diri kita ya. Jadi kalau kita semakin bisa melakukan segala sesuatu itu dilakukan sendiri, itu kita akan semakin survive karena tidak bergantung. Gitu. Tapi ibu kita kan juga mengajarkan supaya kita bisa mandiri kan? Iya, untuk karena mandiri. Ibu kita sadar bahwa suatu saat kamu akan berpisah dengan ibu. Anak akan berpisah dengan ibu.
Dan harus mandiri gitu ya, Ya, Pak. umpamanya sekarang anak selalu diantar sekolah sejak kecil, kan harus ada batas waktunya. Iya. Kalau sudah kemudian bisa melakukan sendiri ya selesai, gitu. Karena pada akhirnya nanti ini kan waktu jaraknya masih dekat, gitu. Tapi kalau nanti sudah kuliah, apa yang mau dianterin gitu ya, nggak mungkin ya Pak. Apa yang akan ditunggu orang Bergantung, tua? nggak mungkin gitu ya Pak. Nanti kalau Oke. pada suatu saat akan hidup dengan suami, gitu. Kan harus mandiri. Harus mandiri dengan suami tadi gitu dengan ya Pak. suami tadi kan, gitu Iya, kan, nggak bisa ini sebagai menggantungkan contoh sebagai itu ya. anak. Jadi, dan kemudian itu akan juga dalam kaitan dengan kehidupan kita nanti dalam ruang lingkup apapun yang sering saya katakan itu harus kita bisa menyesuaikan dengan yang lingkungan yang lain. Nah kalau kita punya kemandirian, punya identitas, punya kekuatan mental yang bagus, gitu, kita akan bisa survive. Gitu. Oke. Karena orang tua kan anakku rajin sholat, rajin beribadah, itu kan lebih tenang. Lebih tenang. Daripada kalau Enggak, iya. Wah, anak saya Khawatir gitu ya Pak. anak saya masak telur aja udah bisa, itu kan lebih tenang daripada setiap hari umpamanya ingin makan telur aja Harus nungguin ibunya gitu ya Pak. kan lebih. Dan itu kan menentukan kehidupan anak sendiri. Ini saya kasih contoh-contoh. Contoh-contoh kecil Itu gitu ya pentingnya Pak. kemandirian. Kemandirian. Karena hidup ini bukan ditentukan oleh orang lain, sebenarnya ditentukan oleh Oh, diri kita. Oke. Gitu. Semua itu adalah pilihan, tetapi yang menentukan pilihan itu adalah Diri sendiri. bukan orang lain. Jadi jangan sampai dipilihkan oleh Orang lain. Kalau dipilihkan orang lain itu seperti zaman Siti Nurbaya. Oh. Salah pilih. Salah Aku pilih. sampai lihat iya. Pernah baca novel Siti Nurbaya? Aduh nggak pernah, tapi pernah sedikit apa itu namanya Siti Nurbaya gitu tahu, tapi belum tahu novelnya, tahu judulnya aja. Oke. Memilih itu harus ditentukan dari Diri sendiri, oh, nggak bisa orang lain yang menentukan pilihan kita ya Pak ya. Oke, silakan Bu Ana juga yang menambahkan. Saya hanya menambahkan ini pokoknya mandiri ya. Mandiri itu ya kita selalu belajar yang bermanfaat. Kemudian kita itu satset dalam berpikir ya. Caranya merencanakan, mempertimbangkan, dan eksekusi, memutuskan sesuatu. Ya, itu harus satset. Jadi mandiri. Tentunya memutuskan yang baik-baik. Jadi tetap kita tuh berpikir dulu, jangan bertindak dulu baru berpikir, harus berpikir dulu baru bertindak. Tapi berpikir saja tanpa eksekusi, ya tidak akan ada hasilnya. Misalnya kita hanya berangan-angan saja, saya tuh nanti mau bikin ini ya, mau bikin baju sendiri. Tapi tidak ada itunya, tidak ada usahanya ya, tidak ada usahanya ya percuma. Saya mau menulis, tetapi hanya di angan-angan saja, tidak langsung eksekusi menulis karena takut salah dan lain sebagainya. Itu juga ada hasilnya juga. Pentingnya mandiri ya Pak, itu untuk kehidupan diri kita dan pentingnya kita memilih sesuatu, pilihan itu adalah ya diri kita sendiri yang bisa memilih, tidak bisa orang lain memilihkan diri kita. Oke deh. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya. Bagaimana nih cara mengembangkan sikap kreatif dalam kegiatan belajar di sekolah? Kira-kira bagaimana ya Bapak ya? Gimana Bu Ana? Oke. Kreatif itu biasanya kalau siswa ya yang saya alami itu maaf ini sudah malas membaca. Jadi saya pernah home visit di salah satu rumah siswa. Orang tuanya tuh bilang nih, Bu itu loh bukunya masih baru-baru semua Bu. Nggak mau dibaca, nggak mau dilihat ya. Udah beli kan? Udah beli. Kok masih baru katanya itu gimana? Nah ini kalau perlu sikap kreatif ya mungkin bisa mendengarkan dari radio, dari buku ini bisa kita catat di kartu-kartu misalnya kan. Pokoknya banyak sih sikap kreatif. Bisa kita sama teman, ya, berdiskusi, bekerja kelompok, itu kan.
termasuk sikap kreatif juga sikap gitu ya kreatif, Bu. mengajarkan LKS sama-sama misalnya. Oke. Sikap-sikap kreatif. Dan itu perlu dikembangkan ya Bu Perlu untuk dikembangkan. ya itu tadi Iya. improve diri kita Improve lebih diri baik. kita. Karena kalau baca buku setebal ini kan kadang-kadang Dan kalau hanya baca buku doang tanpa kita Iya. melakukan apa yang seharusnya kita lakukan kayaknya percuma ya Bu ya. Nggak ada hasilnya kalau hanya kan membaca saja. kreatif itu juga gurunya ya kreatif ya film sekarang Iya. ya kan iya Betul, dan lain sebagainya, benar-benar. alat peraga dan sebagainya itu kan sudah kreatif seperti itu. Oke deh. Nah, kira-kira nih Bapak, menurut Bapak tuh dimensi dari profil pelajar Pancasila yang paling penting untuk diterapkan di masa sekarang tuh apa sih Pak? Apa seperti tadi sesuai dengan porsinya masing-masing atau ada dimensi lain yang perlu kita terapkan yang utama? Kayak gitu Bapak. Saya kira kreativitas itu Kreativitas. itu yang paling itu karena kita kan sekarang di era sekarang ini kan banyak menghadapi tantangan kehidupan yang terkait dengan apa namanya peningkatan kesejahteraan kita. Iya. Kalau kita ingin lebih sejahtera itu ya kita harus punya kreativitas yang tinggi karena kita menghadapi persaingan yang semakin tinggi juga gitu. Jadi kalau kita menghadapi persaingan kita itu tidak punya kreativitas, ya kita akan kalah dalam persaingan. Makanya sekarang tadi ya kita berusaha lah, ya sedang berusaha, sama-sama jual pisang goreng gitu. Kalau kita punya gaya kreativitas yang Berbeda, berbeda, lebih menarik Bisa nilai jual akan nilai jualnya lebih tinggi. pendapatannya akan semakin karena kreativitas itu adalah salah satunya harus dilawan dengan bagian daripada untuk mengatasi persaingan. Dan sekarang dunianya dunia persaingan. Saingan. Terus yang paling penting ini ya jangan suka mengeluh. Oh, jangan suka Iya, mengeluh. itu yang penting. Jangan suka Jangan suka mengeluh tetapi cari solusi. cari solusi. Iya, ada masalah Kita cari Jangan solusi mengeluh. bagaimana caranya solusinya dia menyelesaikan gitu ya. Iya. Itu ya Pak ya, kayaknya ya. Jangan begini saya kan nggak punya ini, saya nggak benar. Solusinya Nah, kalau nggak bisa ya kita harus berusaha dong bagaimana caranya seperti itu. Iya. Kreativitas itu bagian dari penyelesaian Iya. Masalah. Oke. apapun lah. Itu masalah apapun itu kalau kita punya kreativitas. Insya Allah akan terselesaikan secara perlahan. Oke. Nah, oke guys, jadi sekian dari banyak banget tadi perbincangan kita mengenai Berjuang 45, kreativitas. Nah, sekarang tiba saatnya waktunya Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pesan ataupun amanat dari obrolan kita tadi kepada siswa SMK Negeri 1 Pringapus dan juga kepada penonton yang sekarang sedang menonton. Silakan Bapak. Ya, ini terakhir. Penutupan. Jadi saya hanya ingin pesan titip karena ini pada anak-anakku yang sedang belajar di SMK Pringapus ini supaya sukses itu belajar. Satu adalah yang pertama kali disiplin. Ya, disiplin itu harus bisa menjadi nafas tiap hari. Kalau saya sering mengatakan kalau mau latihan disiplin itu memang kita harus dipaksa, terpaksa, terbiasa. Ya, syukur jangan dipaksa oleh orang tua atau guru, tapi diri sendiri yang merasa menjadi kebiasaan ya, ya. meskipun berat, ya terpaksa harus dilakukan, itu kemudian akan terbiasa. Kalau itu dilakukan terus menerus sejak kecil, pasti akan menjadikan kita sukses. Kemudian belajar banyak hal, gitu. Jangan belajar yang hanya diminati, ya, karena belum tentu pada satu saat kita itu hidup karena apa yang kita minati, yang kita inginkan. Kita juga harus menghadapi kesiapan untuk yang lain. Jadi kalau kita punya kemampuan yang lain, itu karena apa ya, sukses seorang itu tidak hanya ditentukan semata-mata oleh kecerdasan, ya. Tapi juga sekarang itu ada namanya kemampuan yang harus dimiliki. Kecerdasan itu katanya hanya 20%. Tetapi
stabilitas emosi kita. Jadi dari psikologi, kecerdasan emosi kita itu harus juga diolah. Tetap kita umpamanya punya sikap yang sopan, yang bisa menyenangkan orang lain, ya, bisa ikut membantu menyelesaikan persoalan lain. Itu banyak juga membantu kehidupan kita. Kemudian punya skill, punya kemampuan. Gitu. Sekarang umpamanya bidangnya bidang apa, jurusannya, gitu. Harus bisa ditunjukkan hasil skillnya apa. Itu umpamanya belajar apa nih, ini kamera gitu ya Pak, atau pervideo-videoan gitu. Jadi skill, gitu. Harus dikuasai. Yang kemudian nanti punya nilai. Nilai itu artinya bisa dihargai oleh orang lain, bisa dimanfaatkan oleh orang lain, bisa cari penghasilan. Iya, benar. Gitu. Oke. Skill. Nah, yang ketiga, karena memang zaman teknologi, ya teknologi harus dikuasai. Teknologi apapun bisa dikembangkan. Hari ini kan baru sampai sini teknologinya. Iya, baru. Tapi setelah keluar dari sini kan mungkin akan ada teknologi baru lebih luas lagi ya Pak. Tapi punya dasar-dasar ya harus dilanjutkan. Nah, yang terakhir itu saya jangan lupa bangun konektivitas. Bangun konektivitas, oke. Bangun relasi. Itu sangat perlu. Karena apa? Terkadang kita itu bisa berhasil juga karena dari koneksi tadi ya. Jadi kalau kita itu hidup nggak punya siapa-siapa dan cuma di stuck di situ aja kayaknya nggak bisa ya Bu ya. Kita sekarang punya keterampilan, bener. tapi kalau punya relasi umpamanya di media apa gitu kan ngerti-ngerti jadi ya jadi konten creator gitu ya. Jadi editor yang profesional dan bisa menghasilkan juga gitu ya Pak. Karena ada konektivitas, kita punya kepandian tapi nggak ada yang mau memanfaatkan kan. Percuma. Akhirnya kita kan ya hanya stay di situ aja ya, berhenti di situ aja nggak bisa berkembang. Oke. Itu aja yang saya buat yang masih belajar. Silakan Ibu Ana kayaknya. Terakhir ya untuk siswa SMK Negeri 1 Pringapus, semua tadi sudah sama-sama disampaikan oleh Bapak. Saya hanya menambahkan ke depan kita tetap beriman, tetap selalu ingin tahu dan belajar, tetap kerja keras, optimis dan sukses untuk SMK Negeri 1 Pringapus. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu sudah memberikan sebuah materi ilmu yang kita selama ini nggak tahu, yang kita tanya-tanyakan sudah terjawab juga hari ini. Semoga yang nonton apalagi dan khususnya siswa SMK Negeri 1 Pringapus dari menonton podcast kali ini bisa menambah tadi materi, bisa mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan terima kasih teman-teman semuanya sudah nonton. Dan berakhir sudah podcast kali ini bersama aku, Aprilia Cahaya Aulia. Sekian, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.